Halo, selamat datang di Kabar Bisnis. Oke, kali ini seperti biasa Keluarga Bandani dan Dede akan membahas terkait dengan informasi-informasi yang berkaitan dengan dunia bisnis. Dan kali ini ada informasi soal startup nih ya. Ya, kalau betul. Nah, informasinya akan seperti apa nih, Dede? Jadi sekarang kan lagi happening banget ya film startup ya yang diperankan oleh Nam Joo Hyuk sama Bae Suji ya kalau nggak salah. Oh iya, di Korea ya. Di Korea. Nah, tapi yang akan kita bahas kali ini adalah organisasi yang ideal untuk startup itu seperti apa sih? Orang-orang yang yang bisa membangun startup ideal itu ada berapa orang seperti itu? Oke, kita kan pernah denger ya kayak Gojek itu kan dulunya startup. Kemudian kayak Tokopedia startup. Ya, startup, sekarang jadi unicorn ya. Ya, sekarang jadi unicorn gitu yang lebih besar gitu ya. Ya. Nah, organisasinya itu akan seperti apa sih? Ini yang idealnya ya? Ya, yang idealnya itu orang-orang yang berpengaruh di dalam startup seperti itu ada berapa orang sih seperti itu, dan jabatan-jabatan yang mengaruhi si startup itu sendiri itu ada siapa aja gitu. Kabar bisnis ini saya angkat dari Glints.com. Oke. Dengan headline-nya seperti ini. Begini struktur organisasi perusahaan startup yang ideal. Nah, jadi dikatakan si Glint ini menyadur buku Startupedia karangan Anis Uzaman. Dikatakan bahwa startup yang ideal itu mempunyai 6 anggota inti. Oke. Ada 6 anggota inti. Yang pertama ada CEO. Oke, CEO. CTO. Oke, CTO. CMO. CMO. COO. COO. Dan WP. Yang paling beda WP ya? Kalian ini pakai C ya? Iya. Oke, kita bahas satu-satu. Mulai dari CEO. Yang pertama adalah CEO, itu adalah Chief Executive Officer. Nah, titel ini adalah titel yang sangat umum ditemui dan yang paling memengaruhi sebuah startup gitu. Ya kalau bahasa kita biasanya CEO lah ya. CEO. Ya, CEO, Chief Executive Officer gitu. Nah, sebagai pemimpin si CEO ini bisa dikatakan sebagai posisi yang paling penting. Jadi kualitas seorang CEO itu bisa menentukan masa depan perusahaannya. Mirip-mirip seperti direktur ya kalau misalnya di perusahaan swasta seperti itu kan ya. Iya. Nah, secara umum peran CEO ini mencakup beberapa hal Oke, apa aja nih? Yang pertama, merancang dan mengkomunikasikan visi misi sebuah startup. Wah, bisa jadi otaknya gitu ya? Ya, kalau merancang gitu mah? Otaknya seperti itu. Kemudian memotivasi anggota tim, kemudian merekrut anggota tim, kemudian memprediksi tren pasar. Nah, ini yang paling penting, jadi harus selalu up to date dan inovasi dengan cara memprediksi tren pasar seperti itu. Kemudian menguraikan strategi bisnis perusahaan dan mengkomunikasikannya kepada anggota yang lainnya, membangun hubungan dengan investor dan mengatur biaya anggaran. Itu Oke, lumayan banyak juga ya. Ya hampir semuanya gitu, hampir semuanya dipegang sama si CEO gitu. Oke. Jadi itu dia peran penting CEO. Jadi kalau misalnya kamu mau jadi CEO ya kalian harus mempunyai kualitas atau kualifikasi yang tadi gitu. Iya, kayaknya di kuliahan itu nggak ada mata kuliah buat jadi CEO sih ya. Itu biasanya lebih kepada leadership dan kemampuan manajerial kita ya. Betul. Ditambah bacaan-bacaan kita sih. Nah, literasi kita seperti itu. Dan ditambah dengan pengalaman kita di dunia bisnis tentunya. Betul, itu betul banget sih. Nggak, ibaratnya apa ya, kalau misalnya kalian nggak punya pengalaman di dunia bisnis ya, yang pertama kali dilakukan seorang CEO mungkin kalau misalnya dulunya seorang bekerjalah sebaik mungkin sampai mencapai posisi paling puncak gitu. Baru ketika membuat sebuah bisnis kalian bisa hasil dari pengalaman itu dikonversikan ke dalam bisnis seperti itu. Betul. Oke, yang kedua sekarang ada yang namanya CTO. Apa nih CTO? Ini adalah Chief Technology Officer. Nah,
tidak seumum detail CEO ya. Kalau CEO kan udah banyak banget ya orang yang tahu gitu kan ya. Tapi CTO ini merupakan inti juga dari sebuah startup yang kependekan dari Chief Technology Officer. Nah, posisi ini belum perlu diisi sih pada saat awal-awal pembentukan perusahaan, karena bisa dikasihkan ke manajer produksi gitu untuk CTO ini. Tapi tanggung jawab CTO sendiri adalah menyatukan perkembangan produk, makanya kemudian memahami dan mengadopsi perkembangan teknologi gitu dan mengelola pengembangan produk. Iya, karena udah jelas lah ya, namanya ada teknologinya ya. Iya, seperti itu. Jadi kalau misalnya di perusahaan itu lebih ke orang R&D gitu ya, manager R&D, research and development gitu. Iya. Tapi ini dikaitkan dengan teknologi gitu. Karena kan zaman sekarang segala lini bisnis dan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari kita itu selalu berkaitan dengan teknologi. Makanya diperlukan jabatan CTO ini. Iya. Oke, itu adalah CTO. Jadi teman-teman yang mau menjadi CTO ya kalian harus bisa menganalisis produk dan juga tren lah ya, dan juga teknologi apa yang digunakan saat ini seperti itu. Agar apa? Agar produk kalian tidak ketinggalan zaman. Betul. Kemudian yang ketiga ada yang namanya CFO. Nah, apa nih CFO? Chief Financial Officer. Oke. Bicara soal perusahaan startup, salah satu yang tidak kalah penting yaitu dana yang dibutuhkan agar perusahaan bisa beroperasi dengan baik. Nah, tentunya ketika ada dana dari investor, itu dana harus dikelola. Yes. Siapa yang mengelolanya? Bisa CEO-nya kalau misalnya belum ada CFO, tapi kalau sudah ada CFO, ya si CFO-nya sendiri seperti itu. Iya. Nah, ruang lingkup tanggung jawab CFO pada struktur organisasi perusahaan yaitu membentuk strategi penggalangan dana, gimana caranya menggalang dana dengan baik gitu, merencanakan strategi penggalangan dana kepada investor seperti itu. Makanya kan setiap startup yang bisa sampai menjadi investor itu menjadi unicorn itu dia pasti mempunyai CFO yang bagus. Dalam artian dia pinter menggait investor dengan merencanakan strategi penggalangan dana. Kemudian membuat keputusan yang berhubungan dengan sumber daya manusia seperti merekrut, memecat, menggaji, keuntungan dan akuisisi. Iya, betul. Kemudian merumuskan dokumen keuangan, membahas kesehatan keuangan perusahaan dengan CEO. Jadi segala hal yang berkaitan dengan finansial, berkaitan dengan karyawan, perekrutan, pemecatan, itu adalah CEO tanggung jawabnya yang nanti akan dikomunikasikan dengan si CEO. Iya, karena dia kan bagian finansial ya. Iya. Ngurusin itu, konsentrasi di bidang itu. Benar. Nah, kemudian ada CMO. Ini adalah Chief Marketing Officer. Oke. Kalau marketing pasti ini ada berkaitannya sama penjualan. Ya, pemasaran. CMO bertanggung jawab atas semua aspek pemasaran, bukan? Meliputi riset pasar, kemudian strategi kehumasan untuk menjaga citra perusahaan di mata publik. Ibaratnya branding perusahaan tuh mau seperti apa sih? Iya. Kemudian secara umum lingkup kerja CMO meliputi yang pertama mengembangkan strategi pemasaran tentunya ya. Kemudian melaksanakan riset pasar. Kemudian menjaga citra perusahaan, dan yang terakhir menciptakan kampanye humas atau PR campaign gitu, yang berkaitan dengan perusahaan dan produk yang akan dijual. Jadi mungkin kalau pengen bikin startup kalian juga perlu mempertimbangkan orang yang jago marketing ya. Betul, seperti untuk ngurusin itu. Tadi tuh. Untuk mengurusi produk yang akan kalian jual dan membuat citra si startup kalian itu mau seperti apa sih ke depannya. Betul. Sangat penting gitu. Nah, kalau misalnya di awal-awal yang CMO ini harus ada dibandingkan CTO dan tadi yang CFO. Gitu. Karena kalau CTO dan CFO itu bisa dipegang sama si CEO seperti itu. Kemudian ada yang namanya COO. Ini adalah Chief Operating Officer. Oke. Nah, jadi segala hal yang berkaitan dengan operasional perusahaan menjadi tanggung jawab COO, Chief Operating Officer. Seperti itu. Ketika perusahaan startup sudah semakin berkembang, barulah disarankan membuat COO. Gitu. Tapi untuk saat ini berarti COO belum penting gitu ya. Iya. Tetapi tergantung juga dari kebutuhannya. Apakah kalian sudah mempunyai tim yang cukup ya?
bisa dikomunikasikan untuk membentuk COO gitu, atau ada PJ yang melaksanakan tugas sebagai COO seperti itu. Apa namanya? Chief Operating Officer. Nah, tanggung jawabnya adalah apa? Ini penting. Mengatur perusahaan, terus sebagai penghubung antar karyawan dan CEO, dan mengatur bisnis inti. Ibaratnya ketika si CEO udah atau perusahaan udah gede banget, ini si COO ini perwakilan dari CEO. Gitu. Jangan sampai si CEO-nya itu turun ke bawah juga gitu ya. CEO-nya bukan COO ya, tapi dia bingung banget gitu. Gitu. Jangan sampai si CEO-nya itu turun ke bawah gitu. Jadi dia harusnya menerima laporan gitu. Ya betul, jadi si CEO itu bagiannya dia ke atas lah ya, ke investor, ke yang lain, gitu, yang ke setara gitu ya. Kalau COO itu ke levelnya ke setara ya CEO, CMO itu ya, buat koordinasi, terus menyampaikan hal-hal informasi ke bawah. Sebaliknya juga menyampaikan hal informasi ke bawah ke CEO. Kayak itu. Nah, yang terakhir ada WP, ini adalah wakil penjualan atau wakil presiden penjualan. Nah, wakil presiden penjualan ini bertugas untuk membantu perusahaan menghasilkan keuntungan. Lingkup kerjanya berhubungan erat dengan marketing dan penjualan. Hampir sama dengan CMO, tapi ini di bawah CMO ya. Ya, namanya juga ada wakilnya tuh ya. Jadi wakil CMO lah, tapi kan kalau misalnya disebut wakil CMO nggak enak gitu ya. Jadi wakil penjualan gitu ya. Wakil presiden penjualan biar lebih keren. Nah, mengembangkan strategi pemasaran dengan CMO tugasnya, dan memahami kebutuhan konsumen dan mengembangkan nilai tambah yang menarik. Jadi ketika si CMO punya strategi perusahaan, strategi manajerial pemasaran yang bagus, nah diterjemahkanlah oleh si WP ini, wakil pemasaran penjualan, untuk gimana caranya apa yang setelah dijadikan ide oleh si CMO bisa dikembangkan lagi dan menjadi hal yang unik. Iya betul. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah keenam inti dari organisasi tersebut harus ada di dalam startup? Itu ya. Enggak. Oh gitu ya, enggak harus ya. Jadi kalau misalnya kalian startup baru awal-awal, mungkin bisa 3 orang yang megang, atau bisa bahkan 2 orang. Kalau misalnya mau 3 orang ya bisa CEO, ya kan ya, CFO, sama CMO. Oke, itu ya. Atau CEO, CMO, dan COO. Atau juga CEO, CMO, CTO, tergantung kebutuhan sih. Iya betul. Memang tergantung sekali kebutuhan, karena mungkin setiap jenis bisnisnya berbeda-beda ya. Iya. Ya, jadi kebutuhannya juga terkait dengan si yang tadi itu bisa beda-beda. Betul sekali, seperti itu. Ya, tentukan sekarang kamu akan merekrut karyawan yang seperti apa buat para teman-teman UMKM, dan tentukan pilihan yang bijak dan sesuai dengan kondisi UMKM saat ini. Itu aja sih kesimpulannya. Oke, itu ya pembahasan kita terkait dengan organisasi ideal untuk sebuah startup, dan mungkin itu bisa diterapkan ke UMKM yang lebih kecil gitu ya. Oke, mudah-mudahan suka, bermanfaat, dan kalau dirasa video ini bermanfaat, silahkan di like, di komen, di subscribe, dan jangan lupa di share ke teman-teman yang lain. Oke, see you next time, bye bye.